Selamat pagi kepada para hadirin sekalian, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta simposium dan workshop Fifth Cosmetic Dermatology Inquiring Conference 2026. Hari ini akan ada 3 sesi materi dan ada lunch simposium dengan materi yang tidak kalah menarik dari hari pertama. Kami beritahukan kepada seluruh peserta untuk melengkapi kolom stem pada bagian belakang stem card yang dapat diperoleh dengan mengunjungi setiap booth farmasi yang berpartisipasi dalam acara ini. Bagi peserta yang berhasil memenuhi kolom stem card dapat menyerahkan stem card ke panitia maksimal pukul 12 siang ini. Karena akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan door prize menarik dari panitia. Kami beritahukan juga kepada para peserta bahwa akan ada door prize utama yang akan diumumkan pada saat coffee break nanti. Perlu kami informasikan bahwa seluruh peserta wajib mengisi LMS hingga selesai sebagai syarat mendapatkan sertifikat simposium ini. Acara selanjutnya adalah materi pertama pada pagi hari ini dengan topik hyperpigmentation yang akan dipandu oleh Dr. Delia Widasmara, spesialis dermatologi, venerologi, estetika, subspesialis dermatologi tropis, MMRS, Fins Divi, FAA Divi. Perkenankan saya membaca CV beliau. Dr. Delia Widasmara merupakan staf medis fungsional di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang. Beliau juga merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Dan beliau juga merupakan ketua dari instalasi PKRS. Kepada Dr. Delia Widasmara kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sejawat semua. Izin saya Delia untuk bertindak sebagai moderator pada sesi 5A dengan topik hyperpigmentation. Pada sesi ini kita akan membahas berbagai pendekatan terkini tata laksana hiperpigmentasi mulai dari melanogenesis, peran microbiome dan skin barrier hingga evidence base terbaru terkait penggunaan sisteamin. Untuk memulai sesi ini, izinkan saya membacakan CV pembicara pertama. Ya, ini jauh dari Padang ya. Selamat pagi Prof, ini Prof Satya Widyadeni dengan topik Targeted Pigment Therapy, Modulating Melanogenesis with Glutathione and Astaxanthin. Beliau adalah board member dari Kolegium Dermatologi dan Venerologi, kemudian kepala bagian di Lab DV di Dr. M. Jamil General Hospital Padang. Untuk mempersingkat waktu, untuk Prof. Satya Widyadeni kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Delia yang akan memoderatori pagi ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada KSDKI dan Panitia Kosmik kelima Malang. Selamat pagi, saya mengucapkan salam hormat kepada sini ada dokter dan juga para dermatologis dan mungkin dokter yang sudah hadir pada pagi ini. Adapun materi yang ditugaskan kepada saya berjudul Targeted Pigment Therapy, Modulating Melanogenesis with Glutathione and Astaxanthin. CV tadi sudah dibacakan. Nah, materi ini disponsori oleh PT Surya Dermato Medical Laboratories untuk produk Glusantin C. Sebagai outline berikut yang akan saya sampaikan. Nah, pertanyaannya, kenapa Targeted Pigment Therapy? Ya, yang selanjutnya mungkin saya singkat dengan TPT.
kita ketahui bahwa kelainan hiperpigmentasi itu merupakan kelainan kulit terbanyak yang diterima oleh dermatologis di bidang kosmetik. Dan kelainan pigmentasi yang terbanyak itu antara lain melasma, hiperpigmentasi pasca inflamasi, dan lentigo solaris. Secara konvensional, obat depigmenting agent bisa kita cari yang memutihkan pada permukaan. Tetapi masih sedikit yang berpikir ini bagaimana ya yang kerjanya berdasarkan mekanisme biokimianya. Nah, tetapi saat ini kebutuhan akan bahan-bahan depigmenting yang bekerja sesuai mekanisme, kemudian dia aman, dapat digunakan jangka lama, dan tentunya proses melanogenesisnya sesuai dengan target molekuler sehingga bisa digunakan jangka lama. Ini kebutuhan akan ini semakin meningkat. Nah, ini kalau kita bicara mengenai melanogenesis, ya, melanosit itu boleh dibilang rumahnya, dan kemudian dapurnya melanosom, di mana nanti akan terbentuk ya, atau proses sintesis melanogenesis terjadi yang akan menghasilkan melanin. Nah, adapun enzim kunci daripada proses melanogenesis yaitu adalah tirosinase. Tirosinase inilah yang akan mengkatalisasi perubahan daripada L-tyrosin menjadi L-dopa dan dopaquinon. Jadi aktivitas dari tirosinase secara keseluruhan itu akan menentukan produksi melanin. Nah, bagaimana jalur antara eumelanin dengan pheomelanin? Nah, dopaquinon yang disampaikan tadi itu adalah pengatur utama dalam sintesis melanin. Jika senyawa tiol tidak ada, ini akan terbentuk pigmen eumelanin ya yang berwarna coklat kehitaman. Nah, ini yang lebih banyak di kita, tetapi efek bagusnya dia bisa menahan UV sangat bagus. Nah, di saat ada cysteine atau glutathione ya, itu produksi yang akan banyak adalah pheomelanin, pigmen yang berwarna kuning atau kemerahan yang membuat warna kulit lebih cerah. Nah, proporsi dari eumelanin dengan pheomelanin inilah yang menentukan tone kulit seseorang. Nah, bagaimana peranan daripada ROS pada proses melanogenesis? Kita ketahui bahwa ROS ini adalah stimulator utama pada proses melanogenesis. Yang mana kita tahu bahwa paparan UV itu akan memicu berkembulnya ROS intraseluler. Dan jika ROS intraseluler terpicu, maka ini jalur pensinyalan akan mengaktifkan melanosit. Selain itu, stres oksidatif juga meregulasi MITF dan ekspresi dari tirosinase. Jadi, sistem antioksidan akan mengatur sintesis melanin melalui keseimbangan antara oksidan dengan antioksidan. Yang pertama kita bicara mengenai glutathione, ya mungkin sudah sering dikenal dan sudah banyak dipakai. Dia terdiri dari tripeptide yaitu glutamat, cysteine, dan glisin. Dan ini merupakan antioksidan intraseluler yang penting berperan sebagai buffer daripada redox. Ya, glutathione inilah yang nanti menjaga homeostasis daripada seluler dan berperan menetralisasi daripada ROS. Jadi berperan kunci untuk detoksifikasi. Nah, mekanisme kerjanya dengan cara glutathione ini akan menghambat tirosinase yang melalui mekanisme baik itu langsung maupun tidak langsung, dan dia akan mempengaruhi sintesis daripada eumelanin. Nah, jika availabilitas dari senyawa tiol meningkat, itu produksi PO akan lebih banyak. Jadi perubahan daripada status redox intraselular ini akan menyebabkan deregulasi daripada melanogenesis. Nah, bagaimana dengan bukti klinis dan preklinik tentang glutathione ini saat ini ya? Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa glutathione ini mengurangi sintesis melanin, memang mencerahkan kulit dan menurunkan indeks melanin, tetapi ya walaupun hasilnya bervariasi, secara umum dianggap itu hasilnya bagus. Apa keterbatasan daripada riset-riset ini? Itu jumlah sampel masih sedikit. Kemudian juga dosis yang digunakan masih banyak ragamnya, dan follow up dari hasil riset ini masih dalam jangka waktu yang pendek. Nah,
Saat ini penggunaan glutathione kalau untuk oral dan topikal itu masih aman, tetapi hati-hati dan ingat bahwa secara intravena itu off label kosmetik ya. Dan sistem pengambil kebijakan itu sangat mengingatkan kepada kita akan efek samping daripada penggunaan secara intravena. Nah, glutathione ini mungkin semua juga ada tahu, ada dalam bentuk topikal, oral, juga intravena dengan dosis dari berbagai riset itu 250 sampai 500 mg, tapi ada juga menggunakan dosis yang lebih tinggi bisa 1000 mg per hari. Dan ada pertimbangan bahwa dalam bentuk liposomal dan sublingual dikatakan bahwa bioavailability-nya itu lebih bagus. Untuk penggunaan bisa digunakan 8 minggu dan untuk penelitian rata-rata perbaikan setelah penggunaan 4-12 minggu. Karena memang riset rata-rata mungkin keterbatasan juga ya biaya dan lainnya rata-rata maksimal 12 minggu. Secara umum ditoleransi dengan baik meskipun terkadang ada efek samping tapi efek sampingnya minimal. Namun pada penggunaan intravena, walaupun itu jarang, bisa menimbulkan terjadinya sindrom Stevens-Johnson dan juga potensi toksisitas pada renal dan hepar. Dari sistematic review, saya baru mendapatkan yang topikal untuk glutathione dan memang hasil riset menunjukkan bahwa dia bisa memperbaiki hyperpigmentasi. Tetapi tetap masih dibutuhkan RCT untuk membuktikan efektivitasnya untuk hiperpigmentasi. Kita masuk ke antioksidan kedua, astaxanthin. Kemarin sudah banyak pembicara yang bicarakan ini, Dr. Nora, Dr. Sylvie, pada aging dan juga wound healing. Nah, astaxanthin ini berasal dari Haematococcus pluvialis. Memang ini adalah antioksidan natural yang sangat poten ya, dan keunikannya dia bisa berintegrasi ke dalam membran sel dan menunjukkan efek antiinflamasi dan fotoproteksi. Nah, bagaimana kita ketahui melanogenesis itu sangat dipengaruhi oleh faktor luar dan yang paling utama adalah radiasi UV. Paparan dari radiasi UV otomatis akan menginduksi stres oksidatif dan juga mediator-mediator proinflamasi. Nah, fotoproteksi sangat penting bagi kita untuk menata laksana pigmen yang diinduksi oleh UV. Nah, disinilah peranan daripada antioksidan. Nah, bagaimana mekanisme dari astaxanthin ini pada kulit? Ya, dia menghambat aktivitas dari NF-kB dalam ini dan juga mengurangi ekspresi dari sitokin proinflamasi. Salah satunya interleukin dan TNF-alpha dan juga mengurangi aktivitas dari EMP1 dan EMP3. Nah, secara klinik dan preklinik juga didapatkan bahwa astaxanthin ini mengurangi ya kerusakan oksidatif karena UV. Dan kemarin Dr. Sivi sudah menjelaskan dengan detail bahwa dia juga meningkatkan MED, juga bisa memperbaiki elastisitas, hidrasi, dan tekstur kulit. Nah, yang penting pada melanogenesis, dia berperan sebagai fotoprotektif, ya, baik fotoka dan utama ini fotoprotektif sistemik. Nah, persediaan ada topikal, ada oral. Nah, untuk dosis dari uji klinis didapatkan bahwa jika kita menggunakan dosis 6 mg hari, itu efeknya memperbaiki elastisitas dan hidrasi. Tapi kita ingin mengharapkan efek protektif, fotoprotektif itu di dosis 12 mg per hari. Ya, ini antioksidan yang sangat kuat. Ya, kemarin disampaikan bisa 6.000 kali lipat daripada vitamin D. Penggunaan dari berbagai riset didapatkan minimal 6 sampai 8 minggu. Kalau kita ingin hasil optimal 8 sampai 12 minggu, ya. Ini efek kumulatifnya. Efek samping hampir sama tadi ya, bahwa secara umum ini aman, bisa ditoleransi dengan baik, tetapi bisa saja muncul efek samping berupa gangguan intestinal. Kontraindikasi ya kalau orang alergi dengan alga, alergi dengan seafood, nah ini hati-hati untuk penggunaannya. Nah,
Sekarang kenapa kita mengkombinasikan antara glutathione dan astaxanthin? Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, glutathione ini bekerja pada keseimbangan redoks seluler, juga mengurangi ROS, kemudian mensupresi aktivitas tirosin. Jadi dia berperannya terutama dalam mengatur perubahan dari eumelanin menjadi peumelanin. Sementara astaxanthin itu dia lebih ke scavengers ROS dan untuk fotoprotektif, sehingga jika dia diberikan bersamaan dia itu akan menekan baik generasi maupun amplifikasi dari melanogenesis. Nah, di sini antioksidan targeted kita gunakan untuk memodulasi pigmen. Nah, bagaimana rasional peklinis dari penggunaan TPT ini? Ya, bahwa pendekatan multi target tentu lebih efektif pada penyakit-penyakit dengan biologi yang kompleks. Ya, kelainan pigmen kita ketahui itu karena ketidakseimbangan redoks, inflamasi dan juga disregulasi daripada enzim. Jadi strategi kita memberikan kombinasi antioksidan tentu secara teoritis ini memberikan hasil yang lebih baik. Tetapi dalam protokol klinis kita untuk PT, jangan lupa asesmen awal itu tetap penting. Diagnosis dari dokter untuk menentukan skit type pasien, melakukan fotografi, menentukan indeks melanin ya dengan tools-tools yang ada, kemudian baru kita memberikan terapi kombinasi, dan yang utama prinsip bahwa penggunaan tabir surya dengan broad spektrum itu sangat penting. Adapun keterbatasannya saat ini bahwa RCT tentang kombinasi terbatas ini masih sangat terbatas. Ya, seperti sampaikan tadi, ya formulasi, dosis, protokol itu masih beragam, dan peralatan yang digunakan untuk hasil penelitian di berbagai studi itu pun masih sangat kurang, sehingga penggunaan jangka panjang kemudian rekurensi dari penggunaan itu masih belum jelas. Dan untuk ethical consideration bahwa harus dipertimbangkan dan dipahami perbedaan antara hiperpigmentasi media, kecerahan kulit secara kosmetik. Sangat penting bagi dokter untuk memahami ekspektasi yang realistik, dan ini harus berdasarkan informed consent. Jauhi tindakan-tindakan yang tidak aman dan tekankan bahwa kesehatan kulit lebih penting daripada warna kulit. Untuk ke depan dibutuhkan RCT yang lebih baik, ya, kombinasi antioksidan dengan identifikasi dosis, formulasi dan duration, dan di sini pendekatan dermatologi secara personalized sangat dibutuhkan. Ini, tapi karena produk ini juga ada vitamin C, ya, saya menambahkan sedikit bahwa jika dia dikombinasikan dengan vitamin C, glutathione itu untuk efek antiinflamasi dan aktivitas melanositnya itu lebih bagus. Sebagai kesimpulan, melanogenesis kita ketahui itu suatu proses biologis yang sangat kompleks. Nah, jika kita menggunakan glutathione, dia akan membantu sintesis melanin pada level enzimatik, dan astaxanthin itu akan membantu dari efek antiinflamasi dan fotoprotektif. Kombinasi daripada glutathione dan astaxanthin ini menjadi strategi yang rasional untuk TPT. Demikian presentasi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Satya atas pemaparannya yang sangat komprehensif, waktunya pas sekali. Oke, untuk next speaker boleh saya ditampilkan CV-nya. Monggo Prof, silakan. Untuk CV-nya pembicara kedua. Oke. Ini dari Jogja ya, mana tadi? Pembicara kedua, ya, oke. Nah, untuk pembicara kedua ini dari Jogja, Dr. Flandiana Yogianti PhD, SPDVE, subspesialis DKE, Fins DV.
beliau aktif ya di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta dan juga Kepala Divisi dari Kosmetik di UGM. Ya, silahkan Dr. Flandi, kami persilahkan. At Labore, we believe every skin can reach its optimum condition when we truly understand it. With over 25 years of relentless dermatological microbiome research, Labore global dermatological experts discovered the key component for skin health, the skin microbiome. By mastering this living ecosystem, we restore its balance and strengthen the skin's resilience. Powered by microbiome intelligence, a revolutionary dermatological innovation combining curative technology and skin-improving actives to deliver hyper-personalized care solutions. Delivering superior efficacy and uncompromised safety, empower skin to adapt, repair skin barrier, and strengthen skin resilience. To protect against stress, pollution, and fast-paced living. Made by dermatologists, Labore delivers world-class dermatological care, personalized for every skin at every stage, improving quality for all, for life. Labore, Dermalab Revolutionaire. Oke, terima kasih atas kesempatannya Dr. Lala. Saya akan menyampaikan satu topik, mungkin berbeda dengan topik yang tadi disampaikan oleh Prof. Vidya. Saya akan lebih banyak berbicara di sini nanti tentang microbiome dan bagaimana kombinasinya dalam beberapa produk yang bisa kita gunakan dalam skincare. Utamanya nanti kita melihat bagaimana fungsinya untuk perbaikan dari barrier kulit. Mungkin saya bisa dibantu next. Oke, jadi untuk sesi ini, untuk presentasi ini didukung oleh Labore. Next. Nah, sebelum saya akan masuk lebih jauh, memang nanti saya akan lebih banyak berbicara tentang apa itu postbiotik. Walaupun di sini kalau kita mengenal microbiome pasti akan mendengar prebiotik, probiotik, postbiotik, dan synbiotik. Oke, nah ini saya mencoba untuk merangkum, jadi apa yang membedakan antara 4 hal ini yang mungkin sering kita dengar dalam beberapa produk skincare ataupun sekarang kosmetik, topikal, ataupun juga yang oral. Jadi probiotik itu adalah suatu bakteri yang hidup di sini, sedangkan untuk yang prebiotik itu adalah fullnya, bahan bakarnya, sesuatu yang dimakan oleh bakterinya yang dibutuhkan oleh si bakteri tersebut untuk tumbuh. Nah, sedangkan postbiotik itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh bakterinya. Nah, untuk synbiotik adalah gabungan dari 2 ataupun dari 3 hal yang sudah saya sebutkan di atas, dan untuk sesi ini saya akan lebih banyak berbicara di sini tentang postbiotik. Jadi bukan bakteri yang hidupnya, tapi merupakan suatu apa yang dihasilkan oleh si bakteri tersebut. Nah, ini adalah beberapa contohnya, kelebihannya, keuntungannya, dan juga bagaimana cara bekerjanya yang bisa kita lihat dalam slide ini yang akan saya bahas lebih lanjut berikutnya. Nah, ternyata kita mungkin juga sudah tahu apa pentingnya sekarang mulai kenapa sih dipikirkan tentang microbiome, skin microbiome, ataupun juga tentang beberapa produk yang mengandung microbiome tersebut. Karena memang sudah banyak literatur ataupun referensi penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dari mikrobiota kulit tersebut bisa menyebabkan suatu kelainan-kelainan pada kulit, sehingga pada akhirnya bisa bermanifestasi kalau kita lihat di sini beberapa penyakit. Apakah itu melulu hanya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan alergi atau dermatitis, peradangan, inflamasi? Ternyata tidak. Di sini kita bisa melihat ada beberapa laporan yang menunjukkan untuk kasus-kasus pigmentasi seperti vitiligo, hiperpigmentasi, ternyata ada kaitannya juga dengan beberapa microbiome di sini. Sehingga mulai disinyalir untuk kita bisa mendapatkan suatu terapi yang optimal untuk beberapa kasus-kasus penyakit kulit tersebut, kita bisa mengombinasikan dengan menggunakan microbiome.
Nah, ini adalah suatu ilustrasi kalau kita melihat mikrobiota ataupun mikrobiom yang ada di kulit kita itu apakah semuanya itu baik? Apakah semuanya berguna? Tentunya tidak. Ada juga yang di sini kita mengenal sebagai suatu patogen. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, apabila terjadi suatu balance, itu akan baik-baik saja. Akan terjadi masalah bila ada imbalance atau tadi yang disebut juga sebagai suatu dysbiosis. Karena suatu dysbiosis atau ketidakseimbangan dari mikrobiota tersebut akan menyebabkan suatu pergeseran. Keseimbangan yang terganggu, akhirnya patogennya, mikrobiom yang patogen akan lebih naik dan ini akan menyebabkan mulailah sistem imun bekerja di sini. Langerhans cell, kemudian dendritic cell akan mulai teraktivasi sehingga akhirnya memicu suatu aktivasi dari yang sel T yang CD8, kemudian juga akan menyebabkan peningkatan dari interleukin tertentu, mungkin untuk beberapa kasus di sini interleukin 17, sehingga kalau kita melihat itu juga berperan pada beberapa kasus yang inflamasi termasuk kasus-kasus seperti psoriasis di mana itu memang lebih naik, kemudian mengaktifasilah si keratinosit dan akhirnya akan menyebabkan proses-proses yang nantinya terus akan menyebabkan suatu kelainan pada kulit. Jadi dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya suatu keseimbangan atau balance dari mikrobiota kulit itu terhadap regulasi respon imun terutamanya pada kulit kita. Nah, bagaimana cara bekerjanya dari sisi mikrobiota kulit ini dalam menjaga keseimbangan homeostasis di kulit itu? Kurang lebihnya melalui 3 hal. Modulasi dari yang pertama adalah pH. Dari pH-nya kemudian juga dia terkait dengan sintesis dari lipid dan yang terakhir itu adalah menjaga hidrasi. Menjaga hidrasi di sini berkaitan dengan topik yang saya bawakan di sini akan lebih banyak bicara tentang bagaimana itu barrier kulit dan lain-lain. Ternyata beberapa bakteri atau mikrobiom yang ada di kulit kita tersebut bisa menghasilkan beberapa metabolit. Metabolit yang ternyata itu nantinya akan bekerja dan juga akan berkaitan dengan produksi termasuk ceramide di sini ternyata. Nah, itu yang nanti akan tentunya membantu kulit kita terutama dalam menjaga transepidermal water loss dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah beberapa mungkin hanya saya rangkum komponen yang ada pada postbiotik itu sebetulnya terdiri dari yang pertama tentunya ada inanimate probiotiknya, kemudian juga ada hasil dari si yang dihasilkan oleh si bakteria dan kemudian juga masih ada beberapa seluar komponen. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari bahan-bahan tersebut kemudian dengan prosesnya ini tentang bagaimana cara kita kalau kita mau mengekstraksi atau mengumpulkan dari si postbiotiknya sehingga pada akhirnya bisa dimanfaatkan di sini kalau kita melihat dirangkum menjadi antiinflamasi kemudian juga berperan pada modulasi sistem imun, antioksidan, kemudian juga sudah ada beberapa yang menunjukkan pada proses-proses wound healing, penyembuhan luka, kemudian untuk otomatis kalau kita ada efeknya terhadap barrier kulit dan lain-lain pasti akan ada efeknya juga terhadap kecerahan kulitnya ataupun untuk mulai dilihat bagaimana efek terhadap proteksi terhadap UV. Oke, ini juga kurang lebihnya sama. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk yang ini adalah literatur terbaru yang coba saya lihat. Kita bisa melihat bahwa tipe dari postbiotik itu pun ada macam-macam. Apakah itu dalam bentuk karena itu sesuatu yang dihasilkan bakteri, lysat kah, atau dia ferments, atau itu metabolit, atau bahkan juga dia dalam bentuk organic acid, ataupun ekstrak dan lainnya, kita bisa melihat dalam tabel ini ada beberapa jenis yang tidak akan saya sebutkan satu persatu, kita bisa mencermati di sini. Tapi kalau kita melihat masing-masing dari jenis-jenis tersebut memiliki kemanfaat ataupun benefit yang mungkin berbeda. Nah, sebagai contoh mungkin karena saya akan lebih banyak bicara tentang yang skin barrier di sini, kita bisa melihat bahwa salah satu contoh postbiotik dalam tipe yang lysat ini, Lactobacillus lysat, dia banyak berfungsi ternyata untuk skin barrier. Jadi nanti bisa dimanfaatkan dalam proses, tentunya ditambah dengan juga beberapa aktif ingredient lainnya, bisa membantu dalam melembabkan kulit ataupun membuat kulit terasa lebih halus dan yang lain-lainnya. Nah, kita bisa lihat ini sebetulnya juga kurang lebihnya sama seperti tadi, pada kondisi di mana SCFA ini adalah yang short chain fatty acid ya, itu juga yang dihasilkan oleh bakteri.
itu pada kondisi di mana dia ada dysbiosis dan balance, itu ternyata efeknya dia memberikan suatu efek yang akhirnya bisa membantu, jadi membalance atau menyeimbangkan dari yang mikrobiota yang ada di kulit tersebut, sehingga pada akhirnya proses-proses seperti peradangan yang tampak dengan eritem, iritasi ataupun pembengkakan, swelling, edema tersebut bisa menurun. Nah, ini adalah bagaimana cara dia bekerja. Jadi postbiotik ketika kita oleskan misalnya pada kulit tersebut, itu akan mengaktifasi toll-like receptor di sini. Si toll-like receptor ini nantinya akan bekerja melalui dua pathway. Biasanya dia bisa melalui langsung NF-kappa untuk pathway-nya, atau dia melewati suatu jalur yang inflamasi, pathway inflamasi, kita mengenal MAPK. Apa itu MAPK? Mitogen Activated Protein Kinase Pathway, di mana itu adalah suatu pathway jaras yang bekerja untuk kasus-kasus inflamasi. Dari proses tersebut akan menginduce atau menginduksi suatu ekspresi dari gen AMP, dan pada akhirnya akan menyebabkan penurunan dari beberapa bakteri seperti C. acnes atau Staphylococcus aureus. Nah, tujuan inilah yang nantinya diharapkan akan mengurangi beberapa kasus-kasus penyakit. Mungkin itu juga akan bekerja pada kasus akne, atau juga dengan penurunan dari yang bakteri Staphylococcus aureus membantu dalam proses penyembuhan luka. Tapi tentunya juga masih ada hal-hal lain yang kita perlu perhatikan. Nah, selain tersebut, ternyata dari pathway tersebut dia bisa bekerja, tapi postbiotik itu juga bisa bekerja melalui signal dari yang imun modulator. Di sini pada signal ini, jaras ini dia lebih banyak akan menurunkan beberapa sitokin proinflamasi seperti interleukin 6, interleukin 7, TNF alpha, dan dia akan menaikkan untuk yang anti-inflammatory cytokines seperti interleukin 10. Padahal kita mengetahui bahwa pada beberapa proses, termasuk yang berkaitan dengan paparan dari sinar UV, itu ada seperti interleukin 6, interleukin 1, interleukin 8, itu yang dia akan naik. Sebaliknya interleukin 10 pun itu justru akan ada proses yang dimana dia menurun, sehingga harapannya dengan menaikkan si interleukin 10 ini juga proses peradangan, eritem, iritasi, dan beberapa tanda-tanda dari inflamasi lainnya itu akan lebih menurun. Nah, ini saya akan cepat saja, tapi ini hanya menunjukkan rangkuman dari beberapa postbiotik yang dapat dijumpai dalam produk perawatan kulit, dan bagaimana fungsinya juga kita melihat ada berbagai banyak jenis. Mengingat tadi yang sudah saya sampaikan, ada yang dalam bentuk lysate, fermented, ada juga yang dari ekstraknya, ada berbagai macam yang ternyata bisa dimanfaatkan. Dan ini adalah beberapa produk yang memang sudah dipublikasikan yang memang mengandung suatu postbiotik, dan apa klaim-klaimnya kita bisa melihat pada umumnya di sini terkait dengan proteksi kulit, untuk anti-aging ataupun untuk membantu dari barier kulit, kemudian dan yang lain-lainnya untuk fungsi-fungsi yang harapannya bisa digunakan, diselaraskan dengan aktif ingredient lainnya sehingga bisa mendapatkan target yang diharapkan untuk perbaikan dari barier kulit ataupun juga dengan tekstur dan lain-lain. Nah, ini adalah satu referensi yang saya ambil, ini tahun 2026, jadi baru saja. Ini tentang bagaimana dari kombinasi penggunaan postbiotik dengan nikotinamid. Mungkin dokter-dokter, profesor dokter di sini mungkin sudah familiar dengan nikotinamid, itu hal yang biasa kita gunakan dalam berbagai produk perawatan kulit. Yang tujuannya juga untuk kadang kita bisa menggunakan untuk berbagai macam, seperti bahkan untuk mencerahkan ataupun untuk proses-proses lainnya. Nah, dalam studi ini memang ini adalah suatu studi yang omics, jadi multiomics, proteomics, dan yang teman-temannya itu dia melihat bahwa untuk ini menggunakan ex vivo diambil dari kulit beberapa subjek penelitian, jadi memang tidak langsung dioles pada kulitnya, tapi diambil dari beberapa subjek penelitian, kemudian diproses, dan melalui proses yang pemeriksaan spektroskopi tersebut, multiomics, terlihatlah di sini ternyata ada kinerja-kinerja dari si bakteri ini yang berbeda-beda ternyata. Nah,
dengan digunakan bersamaan dengan si nikotinamid, ternyata apa yang terjadi adalah pertumbuhan dari keratinositnya itu kemudian akan lebih baik. Demikian juga proses diferensiasinya dan pada akhirnya integritas dari barier kulit tersebut pun lebih baik. Nah, sehingga saya mencoba merangkum dari karena di jurnal tersebut agak terlalu banyak hasil-hasil yang isinya cuma dot seperti itu, saya merangkum di sini. Kalau kita melihat nikotinamidnya, sinamid tersebut memiliki beberapa efek yang baik. Ini juga ada jurnal lain yang saya tambahkan untuk sebagai bahan dari slide yang saya buat ini. Kalau kita melihat ternyata ada proses dari sintesis ceramide gitu yang juga terpicu di situ. Kemudian juga proses dari melanosom transfer inhibition yang itu nantinya juga ini yang kita pakai untuk supaya efek dari yang brightening-nya. Nah, ternyata ketika dikombinasi dengan menggunakan si postbiotik tersebut, kita ingat postbiotik tadi dia juga ada bekerja terhadap toll-like receptors yang akhirnya itu akan menyebabkan suatu proses modulasi dari sistem imun kita dan kemudian juga naiknya si sitokin yang antiinflamasi interleukin 10 menurunkan sitokin yang proinflamasi interleukin 6, interleukin 8, interleukin 17. Nah, dengan kombinasi tersebut dan juga yang stimulasi dari yang gen AMP ternyata menunjukkan bahwa hasilnya lebih baik daripada ketika itu hanya bekerja sendiri-sendiri. Jadi didapatkanlah itu perbaikan dari barier kulitnya, demikian juga ada aktivitas-aktivitas antiinflamasi yang ternyata juga tampak dari hasil pemeriksaan yang dilakukan tadi melalui dengan proses yang spektroskopi dan juga multiomics. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini ini mungkin kalau kita melihat secara reviewnya, bagaimana sebetulnya mekanisme aksi yang dari si microbiome juga di sini adalah postbiotik itu dalam bekerja dalam barier kulit tersebut adalah yang pertama kita bisa melihat pasti dia menyeimbangkan dari atau balancing dari si microbiome pada kulit tersebut sehingga harapannya nanti akan diperoleh suatu barier kulit yang lebih baik ketika sudah terjadi suatu balance, dysbiosisnya tidak terjadi sehingga ada balance, barier kulit akan lebih baik dan ketika itu terjadi maka diharapkan juga proses inflamasi yang ada peradangannya akan lebih menjadi baik. Efek antioksidan dan juga regulasi dari pH kulit di sini juga dapat dicapai dengan intervensi dengan menggunakan microbiome. Izin Dr. Flandi, waktunya habis. Oke, ini sudah selesai. Jadi intinya dari yang topik ini adalah kita memang bisa mengkombinasikan, mungkin kalau ditanyakan apa yang baru, apakah kombinasi dengan berbagai aktif ingredient lainnya, mungkin tidak terlalu banyak yang dipaparkan satu persatu, tapi pada poinnya di sini kita bisa mulai memikirkan suatu targeted therapy dengan menggunakan aktif ingredient lainnya dikombinasikan dengan microbiome dalam hal ini postbiotik, karena kadang kenapa tidak probiotik, karena kalau probiotik kita lebih menggunakan yang living bacteria dan itu kadang susah untuk penyimpanan dan yang lain-lainnya, lebih banyak kendala apabila kita menggunakan dalam bentuk skincare. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf agak mundur 1 menit, terima kasih. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat komprehensif, Dr. Flandi. Izin untuk next speaker, CV-nya tidak usah dibacakan karena sudah di awal ya. Saya izin waktu, nggak usah, makasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terutama yang terhormat ada guru-guru saya di sini. Selamat pagi, Prof. Teresia, Prof. Wawan. Selamat pagi, Prof. Ya, jadi pagi ini kita akan membahas tentang terapi hiperpigmentasi dengan sisteamin. Oke. Kok belum bisa ya? Iya, yang ini kan.
Toh, ya. Jadi nanti akan mengulas secara singkat mengenai hiperpigmentasi, kemudian bagaimana konsepnya, potensial target terapinya di mana, dan bagaimanakah menargetkan dari proses biologis pembentukan pigmen. Kemudian selanjutnya fokus utama kita adalah membahas sisteamin. Jadi dimulai dari mekanisme kerjanya, bukti klinis yang ada, dan juga keamanan untuk digunakan sehari-hari. Ya. Hiperpigmentasi itu adalah kondisi yang sering kita temui ya di tempat praktek sehari-hari. Kemudian hal ini terjadi karena perubahan pada produksi atau distribusi melanin oleh melanosit. Jadi bukan hanya produksinya yang meningkat, tapi juga bagaimana produksi itu, bagaimana melanin itu didistribusi. Jadi nanti akan kita lihat di mekanisme kerjanya. Penyebabnya bisa multifaktor, kita tahu ada faktor internal seperti hormonal, kemudian ada faktor eksternal seperti paparan UV, selain itu ada inflamasi, jerawat, ada eksim, bahkan obat-obatan tertentu yang bisa memicu hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi seperti yang tadi dijelaskan Prof. Widya ya, dia adalah seperti payung gitu ya. Yang pertama bisa post inflammatory hiperpigmentasi yang sering kita temui ya, biasanya karena jerawat, kemudian karena peradangan kulit yang disebabkan oleh proses inflamasi. Yang kedua adalah solar lentigo ya. Di sini erat kaitannya dengan sinar UV, dan yang terakhir ini yang paling sering ya, melasma yang patogenetisnya lebih kompleks karena melibatkan faktor hormonal dan juga paparan sinar UV. Nah, untuk memahami hiperpigmentasi kita perlu melihat bahwa proses pembentukan melanin itu sangat kompleks ya. Jadi pendekatan ini kita sebut sebagai target terapi. Dengan memahami jalur ini kita bisa memilih agen-agen yang bekerja lebih spesifik di yang mana. Kita mau nyetop ke yang mana nih, termasuk sisteamin yang telah memiliki mekanisme di multitarget. Oke, kalau lihat gambar ini sebenarnya kita sedang melihat perjalanan lengkap ya, bagaimana hiperpigmentasi itu terjadi. Ya, kita mulai dari bagian yang paling atas, di situ ada segala sesuatu biasanya dimulai kan ya dari paparan sinar UV, kemudian ada visible light atau juga inflamasi pada kulit. Nah, stimulus ini memicu ya pelepasan berbagai mediator seperti alpha MSH, kemudian ada endothelin dan juga ROS. Akibatnya melanosit menjadi aktif. Nah, masuk ke tahap berikutnya yaitu melanogenesis. Di sini enzim kunci yang berperan adalah tirosinase yang mengubah tirosin menjadi melanin. Nah, ini target terapi yang paling klasik, obat-obat yang di sebelah kiri itu kita bisa lihat ya di situ. Ada banyak contohnya, niacinamide yang kita anggap biasanya sederhana ya, azelaic acid, kojic acid, hingga sisteamin tuh bisa bekerja di titik ini. Dia menghambat tirosinase sehingga produksi melanin tuh bisa ditekan lebih awal. Kemudian melanin yang sudah terbentuk kemudian dikemas itu ya, yang warna coklat itu dikemas dalam melanosom. Nah, melanosom ini kan ditransfer ke keratinosit. Nah, proses transfer ini itu juga bisa kita hambat di situ. Contohnya dengan niacinamide yang sering kita anggap sederhana juga. Ternyata peran penting ini bukan hanya menghambat dari transfer melanosom. Jadi bukan kita hambat di produksinya, tetapi juga distribusinya juga kita kontrol. Nah, selanjutnya melanin yang sudah ada di epidermis itu akan menentukan warna kulit ya. Kita lihat secara klinis misalnya obat seperti itu ada retinoid, kemudian AHA, itu kan bekerja meningkatkan turnover dari epidermis sehingga pigmen itu akan lebih cepat terangkat. Nah, selain itu kita tidak boleh lupa ROS yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ROS itu memperkuat seluruh proses dari melanogenesis. Karena itu agen seperti vitamin C, glutathione yang sudah dijelaskan di awal dan juga sisteamin ini juga bisa berperan sebagai antioksidan. Nah, yang membantu menekan proses ini dari sisi yang berbeda. Nah, ini kita sering mendengar game changer ya, terutama pada melasma adalah faktor apa? Vaskular dan hormonal. Disinilah tranexamic acid bekerja, di situ TXA ya, dengan menghambat dari jalur plasmin sehingga juga menurunkan dari stimulasi melanosit. Nah, yang terakhir juga yang paling penting ya, segalanya kalau misalnya sudah memakai bahan-bahan tadi, proteksinya jangan lupa untuk UV dan visible light. Jadi tanpa sunscreen yang adekuat semua terapi itu tidak berarti.
Oke, selama ini kan terapi topikal hanya lini utama menangani hiperpigmentasi, yang paling terkenal kan adalah HAKI ya, hidroquinon. Dia sering disebut juga gold standard. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa penggunaannya nggak lepas dari efek samping, ada dermatitis kontak, kemudian ada hipopigmentasi, dan juga ochronosis kalau juga penggunaannya jangka panjang. Nah, beberapa negara seperti Eropa, Jepang, Australia kan sudah di-ban dan tidak bisa digunakan. Nah, hal ini mendorong kita untuk mencari alternatif lain ya, tetapi yang lebih efektif atau sama efektifnya. Sebagai alternatif hidroquinon kita bisa ini ya, banyak contohnya ada arbutin, kojic, niacinamide, vitamin C dan lain-lain. Nah, masing-masing ini memiliki mekanisme yang berbeda. Ada yang menghambat dari tirosinase, kemudian ada yang mengurangi dari transfer melanin, dan ada juga yang sebagai antioksidan. Nah, menariknya selain bahan-bahan tadi yang tercantum dalam tabel, ada sisteamin. Hal ini yang sedang berkembang. Jadi sisteamin ini sebagai salah satu kandidat yang menjanjikan untuk terapi hiperpigmentasi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, sisteamin itu adalah molekul kecil ya yang terbentuk di dalam tubuh. Yang menarik, dia juga memiliki efek antioksidan yang cukup kuat. Ia bekerja menekan ROS, kemudian sekaligus meningkatkan kadar glutathione di dalam sel ya, sehingga sudah menurunkan stres oksidatif dan juga berperan dalam proses pigmentasi. Selain itu, karena memang secara fisiologis dia ada ya di dalam sel manusia, secara teori profil keamanannya pun bisa dipertanggungjawabkan daripada agen depigmentasi yang lainnya. Nah, pada slide ini kita tidak hanya melihat mekanisme sisteamin ya, tapi juga langsung mengaitkannya ke jalur-jalur yang pembentukan melanin. Yang kalau dari atas kita lihat dari proses ini ya, tirosin diubah menjadi dopa oleh enzim tirosinase. Ini itu kan langkah kunci dalam pembentukan melanin. Nah, di titik ini sisteamin bekerja dengan menghambat tirosinase sehingga produksi melanin sudah ditekan sejak tahap awal. Kemudian selanjutnya pada jalur berikutnya ini oksidasi dari ion besi. Nah, di sini sisteamin berperan, dia mencegah dari fenton tadi yang ion yang tipe fenton, kemudian mengurangi ROS ya. Yang ketiga kita lihat dari perjalanan ini percabangan jalur ke arah eumelanin dan pheomelanin. Semua sudah tahu ya, sisteamin meningkatkan kadar glutathione intraseluler sehingga dia menggeser dari produksinya ke arah pheomelanin ke yang lebih cerah. Kita tahu bahwa eumelanin kan yang lebih gelap. Ya. Kemudian selain itu yang di bagian bawah terdapat proses oksidasi ya, sisteamin bekerja sebagai antioksidan. Kemudian yang kelima, yang terakhir di tingkat epidermis, sisteamin itu juga ada efek keratolitiknya ya. Jadi dia membantu pengelupasan sel-sel kulit yang mengandung ini pigmen sehingga pigmentasi tampak lebih cepat memudar. Dari sini kita lihat bahwa sisteamin mulai dari produksi, oksidasi hingga eliminasi pigmen semuanya ada. Nah, sekarang kita masuk ke clinical evidence, kita lihat jurnal-jurnal di sini ya. Jadi yang pertama uji klinis acak double blind pada pasien-pasien PIH. Pasien dibagi menjadi dua kelompok, satu menggunakan kombinasi dari sisteamin, isobiosinisamide dan satu lagi placebo. Hasilnya cukup menarik ya, jadi skor masinya hampir 47% ya, dan penurunan indeks melanin sekitar 43%, jadi lumayan tinggi. Dan dari sisi keamanan dia ringan, efek sampingnya tidak ada, tapi studi ini memang keterbatasan, jumlah sampelnya kan nggak terlalu besar ya, dan juga didominasi oleh pasien-pasien di Asia. Oke. Nah, kalau yang ini, yang jurnal yang lain ya, jadi dia oleh tahun 2023 ini. Kita lihat yang di grafik Mexameter, nah melanin index terlihat penurunan signifikan kadar melanin dari baseline hingga minggu ke-16. Ya, jadi di sini perlu ditekankan juga ke pasien bahwa harus sabar, jangan seminggu minta hilang flagnya. Nah, yang untuk grafik B di Mexameter erythema index ternyata juga berkurang. Jadi pigmentasi berkurang, kemerahan juga berkurang. Nah, yaitu yang alat untuk Visia itu surface ya, dilihat kan dia ada penurunan jumlah lesi ya secara keseluruhan. Jadi area pigmentasinya semakin berkurang.
Nah, yang kedua kita lihat yang foto klinis itu. Jadi pasien laki-laki 20 tahun post akne ya, PIH ya. Jadi sebelum yang A sebelum terapi ya, kan cukup jelas hiperpigmentasinya menyebar. Kemudian setelah 16 minggu lebih rata warnanya, distribusinya melanin lebih rata. Yang bawahnya itu adalah pasien perempuan 40 tahun post laser ya, post laser PIH selama 6 bulan. Pada gambar C kita lihat di situ sebelum terapi area hiperpigmentasinya cukup dekat ya. Kemudian setelah 16 minggu terlihat perbaikan, distribusinya lebih rata. Nah, pada tabel yang di efek samping di situ paling parah dia biasanya rasa perih dan kemerahan sedikit saja. Oke, ini yang studi selanjutnya dilakukan dengan acne induced PIH ya. Jadi menariknya di sini tidak ada perbedaan yang bermakna antara sisteamin. Berarti sisteamin memiliki aktivitas yang sebanding dengan yang berbasis dari haki di sini. Ada haki dan vitamin C. Nah, yang di sini kita pakai sebentar. Oke, dengan Klickman. Sekarang kita bandingkan sisteamin dengan Klickman. Yang menarik di sini hasilnya menunjukkan bahwa sejak minggu ke-8 hingga minggu ke-16 sisteamin itu memberikan dia penurunan skor MASI. Nah, namun yang lebih penting ya dari praktek sehari-hari adalah tolerabilitas. Pada minggu ke-16 itu sekitar 64% pasien sisteamin tidak mengalami iritasi sama sekali. Nah, di sini tidak ada iritasi. Jadi studi ini kita bisa melihat bahwa sisteamin juga berpotensi sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan dengan terapi klasik Klickman. Oke, ini gambarnya ya, pasien menggunakan sisteamin, kita lihat kemudian 2 bulan hingga 4 bulan pigmentasi tampak semakin memudar. Sementara pada kelompok Klickman perbaikan juga terjadi, biasanya tantangannya berupa iritasi, kemerahan seperti itu. Oke, nah lalu ini membandingkan dengan tranexamic acid mesoterapi dengan meso. Kita bandingkan yang dengan injek ya. Jadi diolesi dan dengan injek. Memang tidak apple to apple tapi ini suatu penelitian. Nah, perbedaan muncul pada efek samping sisteamin kan terbukti efek sampingnya lebih minimal daripada mesoterapi. Selain itu tidak ditemukan kekambuhan. Ini yang penting padahal kan cukup stabil dan jangka pendek. Nah, berarti sisteamin itu bisa menjadi pilihan non-invasif yang memberikan hasil setara dengan proses injeksi atau injectable. Nah, ini ya ada gambarnya, poin pentingnya sisteamin memberikan hasil yang sebanding tanpa tindakan invasif. Seperti itu. Oke, tentang safety dan tolerability. Nah, efek samping yang pasti sering dilaporkan tuh ringan seperti kemerahan, rasa terbakar, gatal. Nah, satu hal yang cukup khas biasanya baunya ya, bau sulfur itu kan kurang nyaman pada saat aplikasi. Ini memang menjadi tantangan tapi tidak berbahaya ya. Biasanya pasien diedukasi dulu agar penerimaannya lebih baik. Jadi efek secara keseluruhan sisteamin tuh menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara efektivitas dan keamanan. Oke, di slide ini saya memperkenalkan salah satu contoh formulasi untuk mengandung sisteamin yaitu DFA White Complex. Karena di sini ada 5% yang menarik dia tidak berdiri sendiri dan juga berbahan aktif lain seperti tranexamic acid yang juga inhibitor jalur pigmentasi seperti alpha MSA dan indutel. Artinya pendekatan di sini jadi cara pakainya kan cukup sederhana, namun muncul pertanyaan kan, kemudian kenapa digunakan dalam bentuk nanosom, apa kelebihannya dibanding dengan formulasi biasa. Nah, kalau nanosom ini pada dasarnya sistem adalah enkapsulasi, mirip dengan liposom. Yang pertama dia meningkatkan stabilitas, jadi kita tahu bahwa sisteamin kan mudah banget tadi ya teroksidasi dan bisa kurang stabil dalam formulasi yang biasa. Nah, enkapsulasi ini bisa membantu menstabilkan. Kemudian yang kedua meningkatkan penetrasi ke kulit, jadi lebih gampang masuk ya. Kemudian yang ketiga selain itu distribusinya juga lebih merata. Nah, menariknya teknologi ini juga kita melihat penurunan dari efek sampingnya pada seperti iritasi dan bau yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi keseluruhannya penggunaan nanosom ini tidak hanya meningkatkan efektivitas tapi juga berpengaruh pada kenyamanan pasien.
Oke, dari pembahasan tadi ada beberapa poin penting yang kita ingat bersama. Yang pertama, hiperpigmentasi itu bersifat multifaktor. Jadi nggak hanya soal peningkatan dari produksi melanin aja, tapi juga pendekatan terapinya harus benar. Yang kedua, histiamin bekerja melalui berbagai mekanisme ya, kita tahu tadi. Jadi kalau dia meningkatkan kadar glutathione untuk membuatnya menjadi salah satu agen depigmentasi yang cukup unik dan komprehensif. Yang ketiga dari segi keamanan, dia cukup well tolerable dan aman. Dan juga yang terakhir tantangannya, terapi pigmentasi kan tidak bisa memberikan hasil yang instan, maka harus diedukasi pasien patuh menggunakan ini. Oke, nah izinkan saya menutup presentasi saya dengan trik pigmentation with patient because real skin change take time not shortcut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tanggal 30 dan 31 Mei ada bagi yang tertarik dengan infeksi, ada apa namanya? Seminar Lab Prima di Bogor. Ini ketuanya datang. Terima kasih Dr. Randy jauh-jauh datang dari Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini aja ya. Yang selanjutnya izinkan saya membacakan CV speaker selanjutnya. Boleh ditampilkan CV-nya. Oke. Wah, ini senior kami yang sangat cantik jelita ya, Dr. Sri Adila Nurainimati SPDVE FINSDV FADV. Beliau adalah wakil dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan juga anggota komite etik aja juga boleh macam-macam ya Dok ya. Kalau ada Dokter Ninin, Dokter Ninin kami akrab dengan menyapa beliau dengan Dokter Ninin. Ya silakan Dokter Ninin, atas waktunya kami persilahkan. Terima kasih moderator, terima kasih Dokter Lala. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia Kosmik di mana saya diberi kesempatan untuk berbicara pada acara Kosmik hari kedua ini. Juga saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya izin kepada Prof maupun guru senior, saya akan menyampaikan satu hal yang yaitu mengenai epidermal barrier restoration, di mana ini adalah salah satu pendekatan dalam penata laksanaan hiperpigmentasi yang optimal. Ya, oke. Jadi slide ini saya boleh merangkum tadi pembicara. Kita sudah mendengarkan paparan pembicara yang tadi sebelumnya yang sangat menarik, di mana yang disampaikan itu adalah hal-hal yang sifatnya di atas fondasi. Jadi kalau kita lihat ini pada slide ini yang sebelah kiri itu apabila barrier skin-nya itu mengalami masalah, kemudian diberikan agen-agen glutathione, kemudian postbiotik, histiamin, dia akan jadi tidak kuat. Jadi yang penting bahwa kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kiri, apabila bariernya itu bagus, apapun agen-agen yang akan kita berikan akan memberikan hasil yang optimal. Jadi intinya itu sebenarnya. Jadi kita mundur selangkah bagaimana pentingnya bahwa apabila kita memberikan agen-agen yang lebih dari untuk ini tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila skin barriernya tidak kita betulkan gitu. Okay? Jadi untuk acara ini saya disupport oleh Ceradan yaitu Hipens Pharmaceutical, terima kasih. Nah ini ya, jadi nanti ada 3 hal yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah peran dari epidermal barrier dalam patogenesis dari hiperpigmentasi, kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanismenya, kemudian yang ketiga adalah bukti-bukti klinis yang nanti akan kita pakai sebagai strategi untuk terapi, untuk standar terapinya. Dimulai dari latar belakang, kemudian mekanisme, bukti, dan strategi. Nah ini ya, saya kira dokter semua sudah tahu bahwa hiperpigmentasi itu oleh karena adanya peningkatan dari aktivitas melanosit,
kemudian karena transfer melanosom yang berlebihan. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, bahwa ada kerusakan dari sistem ekosistem di kulit kita. Jadi itu yang kita harus perhatikan. Jadi jangan hanya fokus hanya pada aktivitas melanosit atau transfer dari melanosom. Jadi yang penting yang harus kita perbaiki adalah bagaimana barier itu sendiri. Nah ini ya, jadi boleh saya menyampaikan bahwa ada namanya paradigma lama. Jadi paradigma lama ini biasa kita hanya fokus pada agen-agen yang sifatnya untuk menekan aktivitas dari enzim tirosinase. Padahal kita tahu tadi sudah dikatakan oleh Dr. Lala bahwa Haki itu masih menjadi gold standard, tapi kita tahu bahwa banyak efek samping, kemudian angka rekansinya juga cukup tinggi, sehingga kita harus berpikir untuk langkah-langkah berikutnya gitu ya. Jadi bukan berarti kita itu akan meninggalkan paradigma lama, kita meninggalkan hidrokinon, tidak, tapi kita menambahkan sesuatu yang sifatnya untuk memperbaiki skin barrier. Karena kita tahu bahwa pada hiperpigmentasi itu terjadi yang namanya kerusakan pada ekosistem di kulit. Jadi ini yang kita seringkali lupa. Jadi kita hanya fokus bagaimana menekan enzim tirosinase, padahal di satu sisi fondasinya belum kita perbaiki gitu ya. Jadi di sini paradigma yang baru itu kita menekankan bahwa barrier first itu adalah utama. Jadi kita harus memperbaiki bariernya dulu, baru agen-agen selanjutnya bisa masuk sehingga hasilnya menjadi optimal, kemudian tidak kambuh kembali dan bisa bertahan lama. Tadi dari Prof. Satya sudah menyampaikan glutathione, kemudian Dr. Lala menyampaikan mengenai sisteamin, kemudian dari Dr. Tadi menyampaikan mengenai mikrobiom ya, gitu nggih. Terus, ini kalau secara epidemiologi tadi Dr. Lala sudah menyampaikan bahwa hampir tiap hari kita ketemu pasien dengan hiperpigmentasi, jadi masih menjadi tantangan kita bahwa tiap hari ada pasien yang datang di mana dia menyampaikan bahwa dok saya udah dapat obat macam-macam kok masih kambuh kembali, padahal kita lupa bahwa sebenarnya bukan obatnya yang kurang kuat, tetapi kita lupa bahwa ada dasar yang belum kita perbaiki, fondasinya. Iya, dari dampaknya seperti kita ketahui bersama bahwa mereka selain mengeluh masalah hiperpigmentasi, tapi ada dampak psikologis yang harus kita perhatikan. Bahkan di sini dikatakan hampir sama dengan mereka-mereka yang sakit psoriasis ataupun kanker kulit. Jadi dampak psikologisnya cukup besar. Itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Ya, jadi untuk tantangan terapi juga kalau kita bicara mengenai hiperpigmentasi perlu pengobatan yang lama, kemudian seringkali agen-agen sifatnya itu adalah recurrent kambuh, kemudian beberapa agen yang sifatnya konvensional itu lebih memberikan dampak iritatif. Jadi harus betul-betul kita perhatikan. Ini saya kira dokter semua udah tahu bahwa sebelum kita memberikan terapi pada pasien, kita harus bisa menentukan lokasinya hiperpigmentasinya apa ada pada epidermal atau pada dermal atau mix, tapi yang sering adalah yang untuk mix ini yang sering kita hadapi di lapangan atau di tempat praktek adalah yang tipe mix ini. Nah ini jadi sebelum kita masuk pada restorasi barier, kita pasti sudah tahu semua bahwa ada yang namanya stratum corneum, di mana dia seperti tembok, ada batu batanya, di mana batu batanya adalah yang kita sebut sebagai korneosit, kemudian mortalnya ini, semennya ini adalah kandungan utamanya adalah seramid, di mana perlu kita bersama bahwa semen atau lipid ini 50% lebih mengandung seramid. Jadi itu dikatakan bahwa seramid itu bisa menjadi patokan apakah barier kulit itu bagus atau tidak. Jadi ini yang sangat penting, tadi Dr. Diana juga menyampaikan mengenai seramid ya. Jadi ini adalah dasar bagaimana nanti obat-obat untuk terapi agen restorasi barier itu bisa bekerja dengan baik. Jadi yang tidak kalah penting juga ini ya, jadi ada hijau ini
Ini adalah kondisi, jadi kulit kita itu apabila pH-nya dalam kondisi asam, semua akan bisa bekerja dengan baik. Jadi yang namanya pH kulit itu dia seperti saklar dalam ruangan, apabila saklarnya mati semua akan tidak beraturan. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, yaitu untuk pH kulit dan kemudian untuk kondisi lipid dari matriksnya. Ini sama ya, jadi ini kita lihat ini dalam kondisi kulit yang bariernya bagus, kemudian ini adalah kondisi yang bariernya tidak bagus, sehingga kalau ada agen-agen alergen, mikroorganisme, kemudian polutan rusak, dia akan kacau semua. Jadi yang penting bagaimana barier itu harus bagus. Nah ini ya, jadi kita lihat apabila ada kerusakan pada epidermal barrier itu akan ada 4 komponen yang terganggu. Jadi yang pertama adalah adanya peningkatan transepidermal water loss, kemudian ada penurunan dari lipid, kemudian terjadi peningkatan pH, kemudian akan terjadi inflamasi, di mana kita seringkali lupa bahwa melasma ataupun PIH itu inflamasinya akan berjalan terus, tapi istilahnya adalah subklinis. Dan proses inflamasi ini nanti akan memperparah kerusakan dari epidermal. Jadi hal 4-4-nya ini nanti yang akan mempengaruhi bagaimana akhirnya kalau epidermal bariernya mengalami kerusakan, kemudian akan terjadi melanogenesis yang meningkat, ekses produksi melanin yang berlebihan, kemudian transfer melanosom yang berlebihan, itu melalui 4 jalur ini. Jadi jalur yang pertama adalah jalur inflamasi, kemudian jalur yang kedua adalah signal parakrin, kemudian jalur yang ketiga adalah melibatkan init imun, kemudian yang keempat adalah serine protease, di mana pada saat kondisi normal itu serine protease tidak bekerja, inaktif. Tapi pada kondisi ada perubahan pH, dia akan menjadi aktif dengan segala akibat terjadi peningkatan dari transfer melanosom. Jadi sangat ini ya, jadi sangat kompleks 4-4-nya ini. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Nah ini, jadi ada 4 pintu di mana apabila terjadi kerusakan pada barier kita. Jadi yang pertama adalah ini yang paling klasik, adanya proses inflamasi. Nah, ya. Jadi ada 4 jalur, yaitu inflamasi, kemudian yang kedua adalah parakrin dari signal parakrin, kemudian yang ketiga adalah init imun, dan yang keempat adalah hiperaktivitas dari serina protease, di mana akan mengaktifkan protease aktif reaksi yang kedua. Jadi nanti dari 4 ini ya, jadi dari 4 jalur ini, maaf ya, jadi 1, 2, 3, jadi intinya bahwa jalur 1, jalur 2, jalur 3 itu akan mengaktifkan MITF, di mana MITF itu adalah master regulator melanogenesis, jadi yang mengatur bagaimana melanogenesis berlangsung. Jadi pada saat ada masalah kerusakan pada skin barrier akan terjadi aktivitas dari melanogenesis. Jadi yang ini adalah aktivitas melanogenesis, ini juga aktivitas melanogenesis. Kemudian ini meningkatkan melanosom meningkatnya transport melanosom, kemudian yang keempat juga jalurnya adalah meningkatkan transfer melanosom. Jadi perlu diingat, makanya pada saat kita menghadapi pasien dengan hiperpigmentasi, apabila kita hanya menyelesaikan satu masalah, nanti masalah yang ketiga tidak akan bisa terselesaikan sehingga terjadi yang namanya rekarensi. Jadi 4-4-nya harus kita pahami gitu ya. Nah, ini adalah bukti klinis. Jadi intinya pada penelitian ini menggambarkan bahwa apabila skin barrier kita bagus, kemudian dia akan berpengaruh kepada ini proses. Jadi ini dilakukan penelitian secara RCT ya. Jadi pada tahun 2021, 2005 ini pada penelitian ini menjelaskan bahwa apabila bariernya bagus, dia akan menurunkan transepidermal water loss, kemudian terjadi yang namanya skin barrier menjadi bagus. Jadi kemarin dilakukan case series ya di RSSA. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Diberikan Ceradan Advance, kemudian
diberikan facial wash kemudian dipakai selama 30 hari. Jadi ada penurunan transepidermal water loss yang signifikan. Jadi turunnya 62% dalam waktu 1 bulan. Tetapi untuk penurunan pigmen dan penurunan eritema tidak terlalu secepat dari transepidermal water loss. Ini gambarnya jadi gambarnya pasien-pasiennya. Sama, jadi ada perbaikan. Nah ini juga. Nah ini, jadi dokter bisa kita lihat bagaimana intervensi yang bisa kita berikan. Ya, jadi kalau ada kerusakan pada barier itu, yang pertama adalah yang harus kita betulkan yang atas. Jadi ini adalah 4 komponen yang terganggu. Jadi intervensinya adalah dengan restorasi barier. Sebelum kita masuk ke tahap 2, tahap 3, kita harus membetulkan yang atas terlebih dahulu supaya nanti agen yang kita berikan bisa maksimal. Jadi jangan sampai lupa bahwa misalkan tadi punyanya Prof. Satya, tadi kerjanya adalah pada menghambat tirosinase. Apabila bariernya belum bagus, nanti juga hasilnya baik sebentar, kemudian dia menjadi kambuh kembali. Ya, jadi kalau ini adalah 5 pilar, jadi ini kita lihat bahwa agen barier restorasi itu adalah pilar pertama yang tidak bisa kita ganggu ya. Jadi dalam kita melakukan penata laksanaan untuk hiperpigmentasi ada pilar 1, ada pilar 2, ada pilar 3, pilar 4 dan pilar 5. Yang paling utama yang tidak bisa kita tinggalkan adalah memperbaiki dari barier dengan menggunakan seramid, kemudian asam laktat dan sebagainya. Ini adalah contohnya di mana dikatakan bahwa kita tidak bisa memberikan dengan monoterapi, tapi lebih baik dengan kombinasi terapi. Jadi bukan berarti bahwa pasien hanya diberikan barier restorasi saja, tidak, tapi diberikan secara combine. Kemudian tabel yang terakhir itu yang tidak bisa kita tinggalkan adalah sunscreen, tetap harus kita gunakan. Ya, jadi ini contoh-contoh untuk agen-agen barier restorasi. Yang pertama tetap kita lihat kategori 1, 2, 3 dan 4, 5, di mana seramid itu sudah tidak bisa kita ganggu-ganggu. Dia adalah kategori yang pertama yang harus kita perhatikan apabila ada pasien mengalami gangguan pada barier kulit. Nah, kemudian terapi selanjutnya bisa kita gabung dengan yang mempertahankan pH, kemudian bisa merangsang niasinamid, kemudian juga bisa yang sifatnya hidrasi, kemudian yang terakhir adalah sunscreen. Jadi ini sangat perlu kita perhatikan. Jadi kita memberikan dengan cara monoterapi, tidak dengan combine terapi. Nah, ini sebagai kata kunci terakhir. Jadi yang pertama kita ketahui bahwa hiperpigmentasi itu bukan hanya masalah melanosit yang aktif, tetapi oleh karena ada gangguan dari ekosistem di kulit, di mana karena ada gangguan ekosistem di kulit, barier itu adalah nomor 1 menjadi pilar pertama sebelum kita memberikan agen-agen yang lain. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah ini disupport oleh Ceradan. Kita tahu bahwa Ceradan itu selain dia mengandung seramid 311 juga ada kandungan siklactobionid di mana dia mempertahankan pH dalam waktu 12 jam. Kita tahu bahwa apabila terjadi peningkatan pH akan terjadi proses melanosom transfer yang berlebihan. Jadi satu agen tapi bisa bekerja dua-duanya gitu. Saya kira itu pas waktunya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Ninin atas kesempatan, atas pembicaraannya yang sangat menarik dan insightful. Oke, silakan di sini Dok bergabung bersama kita. Yang kedinginan boleh dikecilkan AC-nya sedikit ya. Sangat dingin di sini. Ya, monggo Dok. Kan tadi sudah diingatkan sama panitia agar tidak molor diskusinya 5 menit saja. Ada yang mau bertanya mungkin? Jangan Prof. Wawan. Saya tahu mau bertanya pasti. Ya, silakan ke mic tengah itu dari mana perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan saya Hanun, dokter dari Malang. Izin bertanya, saya tertarik dengan sisteamin yang tadi dijelaskan oleh Dokter Delia. Jadi kalau pada praktik sehari-hari, sisteamin ini dia kira-kira lebih responsif terhadap kasus hiperpigmentasi yang mana, dokter? Misalkan apakah melasma, PIH atau yang lain, dan dengan dosis minimal sisteamin yang berapa, kira-kira sisteamin ini bisa berefek maksimal. Kemudian selain itu, sisteamin ini apakah kira-kira juga aman untuk digunakan dalam jangka panjang? Begitu dokter, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi tujuannya enggak boleh tanya dokter Ron, ternyata tanyanya ke saya, Dok. Ya, jadi dokter Hanun, sisteamin itu bisa dua-duanya dokter Hanun kalau di penelitian ya. Tetapi untuk yang ini, untuk segi keamanannya dan kemudian lebih bekerjanya itu lebih ke epidermal. Mungkin nanti ditambahkan boleh pembicara yang lain. Karena kan salah satunya dia sisteamin fungsinya untuk keratolitik juga. Jadi dia bisa untuk baik melasma yang epidermal maupun dermal. Tapi mungkin lebih terlihat yang epidermal ya dok ya. Terus kemudian yang kedua untuk penggunaan jangka panjang aman karena tadi ada salah satu penelitian juga digunakan setelah 2 tahun dia tidak ada efeknya. Belum ada efek yang terlihat, efek samping yang terlihat. Hanya gatal sedikit dan tapi kemerahannya juga sangat minimal. Gitu dok, mungkin ditambahkan dokter Flandi yang sering bicara sistemin, dokter Prof Apa juga sering bicara sistemin ini kayaknya. Nanti dibantu juga ya Prof. Oke Dokter Delia, mungkin sekedar sharing experience aja Dokter Hanum yang dari Malang ya Dokter Hanum ya tadi ya. Jadi memang untuk penggunaan sisteamin sendiri kalau saya pribadi pernah menggunakan baik itu untuk yang HPI maupun untuk kasus-kasus melasma dan dua-duanya juga memberikan respon yang cukup baik walaupun memang tidak instan. Tapi memang untuk yang melasma agak lebih lama biasanya dari efeknya dari yang pengalaman yang pernah saya lakukan dan ada berbagai macam produk yang mengandung sisteamin itu sendiri dan itu yang perlu diperhatikan juga biasanya kita memilih mana yang kira-kira pasien itu nyaman. Ada yang memang pada waktu digunakan baunya nggak enak. Ada yang memang itu juga lebih tingling atau perih. Jadi bagaimana dalam formulasinya dan juga dengan ditambahkan dengan bahan lainnya apa itu sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pasien juga. Karena untuk kasus-kasus hiperpigmentasi sendiri kalau kita tidak konsisten juga tentunya hasilnya tidak maksimal. Tapi mungkin itu dok, jadi dua-duanya bisa. Jadi selain nanti juga tetap dikombinasi dengan seperti yang bahan-bahan lainnya juga kita menggunakan seperti produk yang tabir surya dan lain-lainnya juga. Mungkin itu Dokter Lala. Iya terima kasih ya, tambahan Prof Wawan, tambahan ya Prof? Prof Wawan tambahan sisteamin ya Prof? Ya, ini saya harus turun sendiri nih. Oh situ, ya. Bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Lala, Asosiat Profesor Lala. Prof Vidya, Dr. Flandi dan Dr. Ninin. Presentasinya sangat bagus, saya sangat menikmati presentasinya. Untuk masalah sisteamin sebetulnya sangat menarik ya, sebetulnya dibahas, saya setuju bahwa untuk penggunaan sisteamin itu kita harus edukasi pasiennya nomor satu itu ya. Karena potensinya untuk iritasi dan baunya nggak enak seperti Dr. Flandi tadi luar biasa. Jadi ini mungkin yang harus diedukasikan. Nah, cuma saya tanya ke Dr. Flandi sekarang. Dok, ini isunya yang luar biasa pada disbiosis kulit, kemudian kita kasih mikrobiom yang postbiotik itu kan membuat normobiosis. Tapi kita harus tahu bahwa awal teori terjadinya disbiosis pada kulit itu asalnya dari disbiosis pada gut, ya kan? Sehingga terbentuk adanya aksis gut sama skin aksis, di mana perubahan disbiosis jadi normobiosis di usus itu akan mengakibatkan perbaikan normobiosis di kulit walaupun tanpa produk topikal. Ini yang kemudian yang jadi menarik. Nah sekarang ternyata kita membuat suatu produk dan perkembangannya adalah suatu produk di mana memperbaiki disbiosis pada kulit. Ya tentunya juga aksisnya kan nggak bisa balik ya, ususnya kan nggak mungkin ya jadi itu. Dan itu tetap ususnya akan terjadi suatu disbiosis. Nah ini mungkin yang harus kita pikirkan juga ya untuk kedepannya bagaimana kita menyikapi adanya produk topikal
yang mengandung postbiotik. Karena saya juga baru mimik S3 di situ, ini problemnya itu. Penempatannya di mana? Ini mungkin saya minta komentar dari Dr. Flandi. Kemudian izin Prof. Satya Widya, sedikit ya. Untuk hiperpigmentasi yang dermal, itu apakah memang, kan tadi mekanismenya agak berbeda ya antara epidermal dan dermal ya. Karena dermal, melanosomnya terutama pada melanocyte yang ditransfer ke epidermal, ke keratinosit ya itu ya. Jadi itu yang kemudian jadi. Tapi kalau di dermal itu kita ingat bahwa deposit pigmenta melanosomnya itu ada di fibrocyte ya, yang kemudian selnya relatif stabil. Bagaimana menurut Dr. Satya, izin Prof. Satya untuk kita mengatasi masalah ini dengan pemberian antioksidan yang kuat katakan, atau pemberian glutathione. Saya lebih cenderung memang penggunaan oral, karena untuk pemberian topikal kan untuk menembus itu kan agak susah ya. Nah tapi tentunya kan pengaruhnya agak panjang, tapi mungkin ada suatu pengalaman tertentu dari Prof. Satya untuk penanganan hiperpigmentasi hiperpigmentasi yang lokasinya di dermis. Itu aja dari saya, izin, monggo, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wawan, nanti akan segera dijawab. Yang pertama untuk Dr. Flandi disbiosis, kemudian nanti ada glutathione di Prof. Satya Widya ini. Ya, silakan Dr. Flandi. Terima kasih Dr. Lala, terima kasih Prof. Wawan. Ini kalau suara saya agak bergetar bukan karena ditanyain ya Prof, tapi kedinginan beneran ini di depan ini. Dingin sekali di depan. Jadi memang betul Prof, terkait yang disbiosis tadi memang ada skin gut axis. Jadi memang untuk penelitiannya masih berjalan, mungkin ini sedikit bocoran juga Prof. Tahun ini memang saya ada rencana untuk bekerja sama bukan dengan seorang dokter kulit, beliau memang concernnya terhadap gut dan kaitannya dengan microbiome dari Australia. Mungkin tahun depan saya akan bicara dengan hal yang mungkin hasil dari studi yang akan kami lakukan ini, karena memang kami concernnya gimana ya, apakah hanya dengan menggunakan yang topikal sendiri, jika tidak dibarengi dengan ibaratnya yang dengan yang di oralnya, itu apakah akan konsisten, apakah hasilnya akan berbeda kalau dengan kita mengkonsumsi postbiotik ataupun beberapa hal lainnya tapi secara oral, sehingga ada pengaruhnya di gut itu sendiri. Nah sebetulnya ini mungkin saya tidak bisa menjawab secara definitifnya, belum bisa, tapi itu menurut saya juga menjadi suatu hal yang menarik untuk kita pelajari bersama, dimulai dengan bagaimana kita melihat pola dari masyarakat Indonesia sendiri dengan suplemen-suplemen seperti itu. Seperti contohnya kalau di Eropa mungkin hal biasa mereka mengkonsumsi, atau yang di Jepang, Cina, Korea, yogurt. Mungkin itu enggak semuanya menjadi makanan kita orang Indonesia. Di Bulgaria itu apapun, masa apapun teman saya dulu itu cemplungin yogurt gitu. Nah itu kan sebenarnya bagus sekali ya untuk dikonsumsi. Nah yang bisa saya jawab seperti itu Prof, ini sekali lagi saya nggak bergetar bukan karena ditanyain tapi kedinginan beneran. Jadi apa istilahnya, otak saya membeku nih lama-lama kayaknya. Jadi itu Prof yang bisa saya jawab. Jadi memang kita harus melakukan studi lebih lanjut. Untuk tahun ini memang akan lebih banyak sebetulnya tentang penelitian-penelitian lebih lanjut terkait kombinasi juga skin and gut seperti itu terhadap microbiome, dan harapannya nanti bisa ditemukan bagaimana formulasi yang tepat, termasuk kombinasi apakah justru lebih baik kita memperbaiki dari yang orally ataupun yang topikal. Tapi menurut pendapat pribadi saya tetap topikal itu akan bekerjanya akan tetap lebih cepat apabila kita memang menargetkan di kulit. Meskipun ini hanya sekedar jawaban hipotesa saya ya Prof ya, bukan dengan saya ada referensi yang pasti. Dibandingkan dengan kita menggunakan secara oral yang memang akan ada pengaruhnya, tapi tetap sesuatu yang kita oleskan itu pasti akan lebih targeted, akan lebih langsung ke kulitnya. Karena seperti yang kita ketahui mikrobioma pada kulit sendiri, skin microbiome banyak terpengaruh oleh seperti suhu, usia, lifestyle. Jadi apalagi kalau yang makanan akan lebih kompleks lagi, apa aja yang dia makan, apakah dia clean eating atau bagaimana, atau justru yang terlalu bersih kayak gitu justru kurang bakteri kayak gitu, malah justru
agak kurang baik. Nah itu masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Mungkin itu Prof yang bisa saya jawab. Semoga sedikit bisa memenuhi ekspektasi dari Prof Wawan. Tenuan saya waktu saya kembalikan ke Dr. Lala. Ya, terima kasih Dr. Flandi atas jawabannya. Sekarang Prof Satya tentang glutathione tadi Prof pertanyaannya. Terima kasih Prof Wawan, dan saya agak ini di sini pas Prof Wawan masuk semua pada ketakutan. Saya tidak ingin ditanya oleh Prof Wawan. Saya orang iso jawab, tapi ya Dr. Flandi, terutama yang paling ujung ini. Kalau Dr. Flandi meyakinkan bahwa memang AC terlalu dingin ya di sini, sehingga kita dari tadi pada gemetaran. Baik Prof Wawan, saya mencoba menjawab. Tentu menurut saya ini pengalaman, mungkin Prof Wawan tentu sudah lebih banyak ya dalam mengatasi kelainan-kelainan pigmentasi yang sifatnya dermal. Dan memang dalam penata laksanaan sebagaimana yang sudah Prof Wawan menjelaskan tadi, kalau dermal itu pada fibroblast. Nah, crosstalk antara fibroblast dan melanosit itu kan sangat penting gitu ya. Dan memang menurut saya penggunaan topikal itu mungkin agak sulit ya, dan makanya seringkali kita tindakan-tindakan yang invasif ya itu banyak membantu untuk tindakan untuk mengatasi yang dermal. Nah, untuk glutathione sendiri menurut saya di sini menarik karena kita tidak targetnya itu tidak untuk sitotoksik pada melanosit gitu ya, tetapi justru mengubah arah bahwa di sini bagaimana mengubah pembentukan dari eumelanin ini ke pheomelanin gitu. Sementara kita tahu bahwa eumelanin itu protektifnya kan bagus, tetapi pheomelanin kurang. Nah, di saat kita mengubah menjadi pheomelanin protektif kurang, tentu sitokin proinflamasi dari UV akan lebih mudah. Nah, inflamasi yang terus-menerus tentu akan memperberat juga untuk hiperpigmentasi yang dermal. Nah, dari yang saya presentasikan tadi, sebenarnya kombinasi ini menurut saya jadi bagus dengan astaxanthin karena dia protektifnya itu sistemik, tidak topikal. Jadi dengan pemberian bersamaan kombinasi terapi, kombinasi antioksidan, menurut saya mungkin ini salah satu upaya juga untuk bisa mengatasi dermal hiperpigmentasi. Dan tentu saja untuk dermal ini memang multi target, kemudian dengan multi terapi, dan tidak cukup hanya dengan obat-obatan ya, edukasi, lifestyle, gaya hidup dan lain-lainnya itu akan sangat membantu. Mungkin demikian Prof Wawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Widya, sudah puas Prof Wawan ya. Iya, jempolnya sudah keluar soalnya ya. Prof Wawan itu adalah guru besar dari Universitas Airlangga, Dr. Sutomo ya, kalau yang belum tahu. Oke. Ya, terima kasih untuk partisipasi aktif dari seluruh peserta. Sebagai rangkuman, sesi ini menekankan bahwa hiperpigmentasi merupakan kondisi multifaktorial yang membutuhkan pendekatan komprehensif, tidak hanya berfokus pada pigment reduction atau pengurangan pada pigmen saja, tapi juga aspek oksidatif stres, inflamasi, dan juga skin barrier. Dengan demikian, kita dapat memberikan terapi yang lebih efektif dan berkelanjutan kepada pasien. Saya Delia selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With Ceradan Advanced, Ceramide Science meets active pH control to holistically address atopic dermatitis. The skin's pH plays a pivotal role in the pathogenesis of atopic dermatitis. With an elevated skin pH, serine protease activity and PAR2 activation are enhanced. This disrupts skin barrier homeostasis, suppresses the skin's antimicrobial defense, and causes increased inflammation and itch. If left unchecked, elevated skin pH adds to the severity and chronicity of atopic dermatitis. Ceradan Advanced Moisturizing Skin Barrier Cream is the first and only emollient patented with active pH control technology built upon Ceradan's 3:1:1 ceramide dominant ratio to rebuild the skin barrier. The Barrier 2 study presented at World Congress of Dermatology 2023
demonstrated the unique ability of Ceraden Advanced Cream to suppress desquamatory protease activity, restore skin barrier function, and protect against irritation. Sustained skin acidification can effectively improve atopic dermatitis and prevent flares. Ceraden Advanced Cream sustainably lowers skin pH for up to 12 hours, restoring the skin's healthy acidic pH and barrier function. Terima kasih sebelumnya kepada Dr. Delia yang telah membantu sebagai moderator. Acara selanjutnya adalah pemberian merchandise dan foto bersama. Kepada seluruh pemateri kami harapkan untuk berkenan menuju ke tengah panggung ya Dokter, Prof. Dan kami mohon kesediaannya dari Dr. Herwinda Brahmanti untuk memberikan merchandise dan berfoto bersama seluruh pemateri. Kami persilahkan juga kepada teman-teman panitia dari si dokumentasi untuk memandu sesi pengambilan foto. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Herwinda dan seluruh pemateri pada sesi ini. Baik, acara selanjutnya adalah coffee break yang akan berlangsung hingga pukul 10:15 menit. Para peserta simposium dan workshop Kosmik 2026 dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh panitia. Hadirin yang kami hormati, sambil menikmati hidangan, tibalah kita pada sesi yang paling dinantikan yaitu pembagian door prize. Akan ada 8 door prize yang akan kami bagikan kepada peserta yang beruntung. Untuk door prize yang akan dibagikan antara lain ada smartwatch, logam mulia, dermapen, speaker, power bank, earbuds, dan juga ada 2 buah e-money. Baik, berikut adalah nama-nama peserta yang beruntung mendapatkan door prize. Selamat kami ucapkan kepada Dr. Cynthia Dasuki yang mendapatkan hadiah berupa smartwatch, Dr. Bias Radian Surya yang mendapatkan logam mulia seberat 0,5 gram, Dr. Evi Arisandi, spesialis dermatologi, venologi, estetika yang mendapatkan hadiah berupa dermapen, Dr. Anindya Indraswari, spesialis dermatologi, venologi, estetika akan mendapatkan hadiah speaker, Dr. Epifania Fitriana Atna akan mendapatkan hadiah berupa power bank, Dr. Sukirman, spesialis dermatologi, venologi, estetika mendapatkan hadiah berupa earbuds, dan juga ada 2 buah e-money yang akan diberikan kepada Dr. Brilianti Viapita dan Dr. Putih Fatiharani Dewi, spesialis dermatologi, venologi, dan estetika. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang.
Kepada nama-nama tersebut yang ada di layar, kami persilahkan untuk mengambil hadiah di ruang Osaka. Sekali lagi, untuk hadiahnya dapat diambil di ruang Osaka maksimal pada pukul 14 hari ini. Untuk peserta yang mendapatkan door prize tidak dipungut biaya apapun. Sambil menikmati coffee break yang telah disediakan, kami ingatkan kembali kepada peserta yang telah memenuhi kolom stem card dapat menyerahkan stem card ke panitia maksimal hari ini pada pukul 12. Karena akan dilakukan pengundian untuk mendapatkan hadiah door prize menarik dari panitia. Perlu kami informasikan lagi kepada seluruh peserta wajib untuk mengikuti LMS hingga selesai sebagai syarat mendapatkan sertifikat di simposium ini. Kami ingatkan juga kepada seluruh peserta agar dapat kembali ke Ballroom 2 pada pukul 10:15 untuk mengikuti sesi 6 dengan topik Barrier Skin Repair. Sekian dari saya, selamat menikmati coffee break yang telah dihidangkan. Terima kasih.